Halo, kali ini kita cek satu patokan untuk dibeli para investor paus yang dikenakan oleh satu YouTuber saham di Korea. Nama YouTubernya 상한가 추월 차선, panjangnya artinya lajur yang mendahului otorize ke atas. Nah, tapi kita panggilnya lajur nyalip aja biar gampang. Nah, dia percaya ada jalan yang lebih cepat daripada saham ARA. Dia lebih ke swing trader seperti Aldo swing trading Indo ya, miripnya. Lajur nyalip dia rajin sekali seperti Aldo. Channel YouTube dia sudah 2 tahun, lalu dia masih konsisten setiap minggu minimal 1 video ada, dan dia bikin aplikasi sendiri untuk sharing info dan ide dia. Nah, saya juga pakai app ini. Kalau terkini dia tambah Telegram juga untuk sharing idenya dia secara real time. Nah, kalau dilihat sampai saat ini kan dia mirip dengan influencer saham lainnya. Cuman dia tidak pernah menampakkan wajahnya, dan hanya muncul dengan suaranya saja. Nah, sejauh ini saya sangat menghargai dia yang secara konsisten dan rajin membagikan ide-idenya. Nah, saya menemukan beberapa yang bermanfaat, maka di sini izin saya share salah satunya. 있겠지만 지수가 떨어질 땐 5일선 이탈 매매도. Nah, ini dia videonya, dia lagi jelasin. Hanya suaranya saja kan? Oke. Judulnya Timing Trading digunakan para juara investing. Dalam kurung, jika view-nya mencapai 50.000, video akan dihapus. Nah, waktu saya capture, itu sudah 26.000 view dalam 2 hari. Mungkin minggu depan videonya udah nggak ada, tapi ya bisa aja tetap ada, entah dia lupa atau ini judulnya hanya untuk mancing orang klik. Anyway, kalau terjemahin persis berkata seperti ini. Sebenarnya kriteria ini agak mirip dengan video tahun lalu kita bahas. Masih ingat Pulau Mangkung Nasi? Cuma ya, dia pakai patokan MA 224 hari daily, jadi jangka waktunya lebih pendek daripada lajur nyalip. Oke. Pertama yang menjadi patokan adalah candle yang menembus 120 weekly chart. Nah, ini garis merah adalah 120 di weekly. Nah, bentuk candlenya, ekor atas lebih pendek daripada badan kan lebih panjang daripada ekor atas. Artinya tekanan jual lebih ringan ya. Oke, nilai transaksi di satu candle ini kan 1 minggu, itu lebih dari 100 miliar. Nah, nilai transaksi ini saya terapkan di situasi pasar Indonesia. Jadi dalam 1 minggu nilai transaksi di satu saham, nah 100 miliar itu digolong rame lah. Jadi itu jadi minimum, dan kenaikannya sekitar 50%. Nah, tapi ini mah fleksibel lah. Lalu titik masuknya, entry timing, nah itu kita cari di daily chart. Ketika harga saham jebol ke bawah EMA 10 daily, siap-siap beli. Nah, kenapa ketika EMA 10 daily-nya dijebol ke bawah, bukannya itu dead cross. Tapi ya karena cara ikan paus beli murah itu kan makan kalau seorang kan, atau makan barang yang dilempar oleh trader short term yang buru-buru jual, buru-buru TP karena moving average-nya kan dijebol. Tapi ya tidak usah persis sama. Bisa aja kita mulai cicil beli sebelum menyentuh EMA 10 daily. Nah, ini hanya garis besarnya aja. Ingat video chart hero yang pakai monthly chart yang bulanan, kayak MA 5 atau MA 10 bulanan. Nah, kalau MA 120 weekly, itu kan berapa lama ya? 1 tahun kan 52 minggu. Nah, 120 minggu berarti 2,3 tahun. Jadi dibanding chart hero yang pakai 5 atau 10 bulanan, lajur nyalip ini yang lebih panjang jangka waktunya. Jadi EMA 120 minggu artinya harga rata-rata yang dibeli sama orang selama 2,3 tahun. Nah, simpelnya bisa dibilang harga rata-rata yang orang nyangkut selama 2,3 tahun. Oke, tapi ini hanya kriteria dari unsur chart. Oke, menurut lajur nyalip, ada 5 potongan puzzle untuk melengkapi kriteria dia secara full. Nah, chart tadi hanya salah satunya ya. Sisanya market, issue, demand, yaitu permintaan, finance, laporan keuangan. Yang terpenting adalah isunya apa. Nah, supaya gampang dihafal, dia menciptakan sebuah kata dengan mengambil huruf pertama dari 5 elemen tersebut. Tapi dia pakai pasti dalam bahasa Korea kan, jadi saya mengubahnya ke bahasa Inggris. Machais Devi, apaan lu? Oke, memang kelihatannya rumit. Jadi ini nggak ada urusannya sama para scalpers ya. Cuma supaya probabilitas jual lebarnya tinggi, si lajur nyalip cek 5 potongan ini.
Jadi oke, walaupun pasarnya lagi lemah, sahamnya kuat sampai dia tembus EMA 120 weekly dengan isu yang ramai di edar yang bisa bikin perubahan signifikan di emiten. Sedangkan para retail pada jualan karena mereka sekian lama nyangkut, yang ambil barang retail itu asing atau broker tertentu, mungkin institusi, ya pantermologi lah. Terakhir, finance, tren keadaan laporan keuangannya makin membaik. Apa dia ruginya mengecil atau labanya naik. Oke, saya ambil satu contoh yang dekat sama kriteria lajur nyalip tadi di saham Indonesia. BRPT, ini chart weekly-nya ya. Pertanggal 17 September hari ini garis merah, ini MA 120 weekly. Anggap aja di MA merah ini banyak ikan kecil nunggu diselamatin. Lalu di puncak-puncak gunungnya banyak retail kesangkut karena ya FOMO HK di pucuk misalnya. Bulan Agustus kemarin kan dia tembus 120 MA ini kan. Di gunung-gunung sebelumnya kan juga sempat tembus MA 120 weekly tapi turun jebol ke bawah lagi. Jadi kali ini maka isunya apa? Cek isu. Oke, owner BRPT siapa? Pak Prajogo Pangestu. Nah, beliau beli di pasar sejak bulan April kalau nggak salah. Oke, dari April sampai awal Agustus saham nggak begitu gerak. Tapi ya kita nggak tahu kenapa beliau kumpulin barang. Pertengahan Agustus, news yang menjadi pemicu harga saham BRPT sudah mulai jelas. Pertama, anak usaha yang renewable mau IPO kan. Jadi di Oktober sudah IPO. Kedua, bursa karbon dibicarakan terus di market. Kalau bursa karbonnya sudah meluncur, grup BRPT kan diuntungkan. Maka kali ini harga saham tidak kejebol ke bawah lagi. Nah, barang-barang ikan kecil dimakan sama ikan paus. Pausnya siapa? Itu mulai dari orang-orang dalam yang keyakinannya tinggi, dan investors institusi termasuk orang-orang sekuritas atau fund manager yang dengar rumor dari sebelumnya, kenapa Pak Prajogo beli terus. Dan harga saham terbang bersama paus. Nah, ini gambar simpelnya aja. Oke, gimana cari saham yang tembus EMA 120 weekly? Saya coba pakai fitur 0111 Ease Condition Search di aplikasi Mire. Nah, ini bukan endorse Mire ya. Oke, pertama cek Golden Dead Cross. Dicentangin. Nah, ini Golden Cross itu udah default. Nah, tapi di sini tidak bisa pilih weekly chart. Maka harus diubah jadi daily kan. Oke, 120 minggu, 1 minggu 5 hari kerja kan. Jadi 5 kali 120 minggu berarti kan 600 hari ya. Jadi kita input 600 hari sebagai long period. Kalau short period, harga sekarang harus di atas 600. Jadi ini diubah jadi 1. Oke, kita klik load. Tapi nggak ada hasilnya ya. Oke, jadi coba separuh deh. 300 hari. Berarti kan 60 minggu ya. Nah, ada 7 sahamnya. Nah, kalau kita mau saring lebih ketat, sebelumnya kita bisa ubah settingnya di sini. Oke. Range harganya, range volumenya, kalau saya exclusion ini tidak usah. Kalau price, jangan kocak aja. Kalau volume minimal 5.000 lot. Oke. Pertama DSNG ya. DSNG tadi dia nongol karena tembus 60 minggu kan. 60 minggu ini garis hijau yang garis titik. Tapi dia otomatis tembus 120 EMA weekly juga. Ya kan? Nah, memang DSNG awal bulan Juli dia sudah tembus, tapi ditekan lagi, koreksi, tapi sekarang ditempel lagi di garis merah yang 120 EMA weekly. Tinggal kita cari isunya apa. Oh ya, di antara hasil pencarian, saham-saham dengan volume kecil yang di bawah kriteria tadi, misal 1 minggu kurang dari 100 miliar nilai transaksinya, itu bisa disingkirkan. Ya karena walaupun digoreng, bahaya. Karena kalau volumenya tipis, paus-paus yang duit gede seperti institusi, mereka nggak bakal beli. Mereka ada kriteria volume kalau mau beli saham. Dan diabaikan juga saham yang harganya di-maintainkan dengan volume sisir. Mungkin contoh NATO ya, tapi mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Jadi saham-saham yang hanya kelihatannya tukar-tukaran barang oleh market maker karena kepentingan emiten atau shareholder seperti masalah repo, itu juga bisa disingkirkan. Oke, subscribers yang penasaran, silakan coba sisa PR-nya. Oke, sebelum tutup, lajur nyalip, dia mengkategorikan isu-isu ke dalam 4 jenis lagi yang dapat digunakan untuk mengukur
seberapa kuat dan berlanjutnya isu-isu tersebut. Oke, pertama ini isu yang paling kuat, isu terkait dunia. Misalnya di Eropa, mobil berbahan bakar bensin atau solar tidak boleh dijual sebagai mobil baru setelah tahun 2035. Nah, inilah sebabnya mengapa produsen mobil begitu mempercepat produksi kendaraan listrik. Nah, ini adalah isu yang bisa berlanjut selama 10 tahun lagi berarti. Kedua, isu yang berkaitan dengan perusahaan global. Misalnya ketika booming kendaraan listrik Tesla terjadi secara global, Indonesia disorotkan karena punya nikel. Masih ingat kan saham Antam terbang terus waktu high-nya Tesla? Nah, kalau contoh di Korea saat ini saham terkait Nvidia yang manufaktur GPU, graphic card. Jadi saham-saham terkait Nvidia di Korea sedang terbang. Sekarang kan AI booming ya. Nah, itu menyebabkan kekurangan pasokan GPU, graphic card tadi. Ya kan? Makanya harga saham Nvidia sekarang meroket dan harga saham perusahaan Korea yang memasuk semikonduktor ke Nvidia juga ikut terbang. Ketiga, isu yang berhubungan dengan pemerintah. Nah, misalnya pemerintah baru-baru ini berupaya membatasi transaksi di media sosial TikTok kan, maka saham Goto dan Buka sempat dapat perhatian pasar sebagai saham penerima manfaat, ya kan? Nah, selain itu kemarin kebijakan subsidi kendaraan listrik dari pemerintah itu juga masuk dalam isu ketiga ini. Terakhir, isu terkait perusahaan besar. Misalkan tahun lalu grup Astra United Tractor dia berinvestasi di Argo kan, maka saham Argo terbang. Oke, jadi menurut si Lajur Nyalip, jika masuk dalam 4 kategori ini, isu itu bisa dinilai sebagai isu yang kuat dan bisa berlanjut. Maka mendorong harga saham naik kencang. Oke, sekian dari saya. Berarti kalau tidak mau menjadi nasib ikan kecil-kecil ini yang dimakan ikan paus, harus menghindari situasi nyangkut lama karena tidak melakukan close tepat waktu. Memang close sangat sulit. Makanya hanya mereka yang ahli dalam close, mereka yang bisa sukses ya. Oke, kalau konten ini bermanfaat, like dan jangan lupa subscribe dan komentar. Dan set alarm buat konten berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.